Hujan belum turun sepenuhnya, tapi langit sudah gelap seperti tinta yang tumpah. Herlina memegang kemudi dengan 10 jari yang kaku. Kuku-kukunya meninggalkan bekas setengah bulan di kulit kemudi kulit asli yang dulu dibeli suaminya dengan bangga. Jam di dashboard menunjukkan pukul 13.47. Briefing dengan delegasi Singapura dimulai pukul 14 tepat. Di lantai 32, ruang eksekutif yang dulu selalu dipenuhi aroma kopi Arabica dan senyum percaya diri suaminya. Kini ruangan itu terasa seperti ruang sidang terakhir sebelum vonis mati dijatuhkan. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Mobil Bentley hitam itu meluncur di jalur kiri tol dalam kota. Angin kencang dari celah jendela yang sengaja ia buka sedikit agar udara segar masuk, malah membawa bau aspal basah dan knalpot truk. Napasnya pendek-pendek, seperti orang yang baru saja lari maraton. Di kursi penumpang tergeletak map berisi proposal terakhir yang direvisi sampai subuh tadi. Halaman-halaman itu sudah kusut karena tangannya yang berkeringat terus membalik-baliknya, mencari celah, mencari satu kalimat ajaib yang bisa membuat klien tetap bertahan meski saingan sudah menawarkan potongan harga 18% dan garansi pengiriman lebih cepat. Telepon di dashboard bergetar lagi. Nama, Bu Rina, sekretaris, berkedip-kedip. Herlina mengabaikannya. Ia tahu apa yang akan dikatakan. Bu, mereka sudah datang. Pak Daniel dari Singapura bertanya di mana ibu. Dewan direksi mulai gelisah. Pak Hadi bilang kalau ibu tidak muncul dalam 20 menit lagi, dia akan usulkan voting darurat untuk menunjuk caretaker sementara. Caretaker. Kata itu terasa seperti cambuk. Caretaker berarti orang luar. Berarti Herlina gagal. Berarti warisan suaminya, perusahaan yang dibangun dari nol di garasi kecil tahun 2008, akan lepas dari tangannya. Tiba-tiba suara itu datang. Keras, ejem, seperti balon yang meletus di telinga. Pop! Mobil langsung oleng ke kanan. Herlina menjerit kecil. Tangannya memutar setir berlawanan secara insting. Ban depan kanan sudah kempes total. Getarannya terasa sampai ke tulang punggung. Ia menginjak rem perlahan-lahan. Takut mobil jungkir jika terlalu mendadak. Lampu hazard menyala otomatis. Mobil berhenti miring di bahu jalan tol, tepat di bawah papan petunjuk, pintu darurat 500 m. Di belakangnya, deru klakson truk dan mobil lain memekakan telinga. Tapi Herlina tidak mendengar apa-apa lagi selain detak jantungnya sendiri yang menggelegar seperti genderang perang. Ia membuka pintu, keluar dengan tumit stiletto yang langsung tenggelam di genangan kecil di aspal. Hujan mulai turun, gerimis dulu, lalu semakin deras dalam hitungan detik. Rambut panjangnya yang biasanya rapi terurai basah, menempel di pipi dan leher. Ia menatap ban yang sudah gepeng itu, lalu ke jam tangan Rolex peninggalan suami. Pukul 13.52. 8 menit lagi. 8 menit untuk menyelamatkan segalanya. Air mata jatuh bercampur hujan. Ia tidak peduli lagi terlihat lemah. Tidak ada yang melihat di sini kecuali truk-truk yang melintas dan sopir-sopir yang mungkin mengira ia hanya wanita manja yang panik karena mobil mewahnya rusak. Padahal di dalam dadanya sedang terjadi perang. Perang melawan ingatan suaminya yang mati tiba-tiba 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat pribadi yang sampai sekarang penyebabnya masih dalam penyelidikan. Perang melawan mertuanya yang setiap minggu menelepon hanya untuk mengingatkan bahwa kalau perusahaan jatuh, hak asuh Arga akan kami ambil. Perang melawan dewan direksi yang diam-diam sudah berkoalisi dengan pesaing. Dan sekarang, perang melawan ban yang bocor di saat paling tidak tepat dalam hidupnya. Ia merogoh tas Hermes, mengeluarkan ponsel. Layar basah, jarinya tergelincir beberapa kali sebelum berhasil membuka kontak bengkel resmi. Nada sambung panjang. Tidak diangkat. Ia mencoba nomor lain. Montir langganan perusahaan. Sibuk. Lalu nomor darurat asuransi. Antrean panjang. Pesan otomatis menyambut. Mohon menunggu. Panggilan Anda sangat penting bagi kami. Herlina menutup telepon. Menekannya ke dada. Napasnya tersengal. Ia ingat wajah Arga pagi ini. Anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Masih demam tinggi sejak kemarin malam. Dokter bilang kalau suhu tidak turun dalam 24 jam. Harus dirawat inap. Herlina berjanji akan pulang sore ini dengan kabar baik. Dengan pelukan. Dengan cerita bahwa
Mama berhasil menyelamatkan perusahaan papa. Janji itu sekarang terasa seperti lelucon kejam. Hujan semakin deras. Air mengalir di wajahnya, membasahi bulu mata palsu yang mulai lepas. Ia berlutut di samping ban. Tangannya menyentuh karet yang robek. Di dalam lubang itu terlihat sesuatu yang aneh. Bukan paku biasa, melainkan paku panjang bergerigi, seolah sengaja didesain untuk merusak ban sampai habis dalam hitungan menit. Bulu kuduknya berdiri. Sabotas, pikiran itu langsung muncul, dingin dan tajam. Tapi ia tidak punya waktu untuk marah. Belum. Telepon berdering lagi. Kali ini nomor mertuanya. Herlina menatap layar itu seperti menatap ular berbisa. Ia tahu apa yang akan dikatakan. Kamu memang tidak mampu. Seharusnya dari dulu kuserahkan ke anakku yang lain. Atau lebih parah, Arga lebih baik tinggal sama neneknya. Kamu sibuk main CEO. Anakmu sakit kamu biarkan. Ia mematikan ponsel. Total, tidak ada lagi gangguan. Hanya hujan, angin, dan detik-detik yang terus berdetak menuju kehancuran. Herlina berdiri, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin. Ia menatap ke arah kota yang samar-samar terlihat di kejauhan. Gedung-gedung tinggi, lampu neon yang mulai menyala meski masih siang. Di salah satu gedung itu, nasib ratusan karyawan, nasib mimpi suaminya, nasib anaknya, sedang menunggu keputusannya. Dan ia terjebak di sini, basah kuyup, tak berdaya, seperti janda biasa yang kehilangan segalanya. Tiba-tiba dari kejauhan, di balik tirai hujan, terlihat lampu hazard kecil berkedip pelan. Sebuah gerobak tambal ban sederhana, atapnya terpal biru robek-robek, berdiri miring di bahu jalan sekitar 200 meter dari situ. Seorang pria berjas hujan kuning tua turun dari gerobak itu, membawa kotak perkakas. Langkahnya mantap meski hujan menerpa wajahnya. Herlina memandang pria itu dengan campuran harapan dan ketakutan. Ia tidak tahu siapa dia. Ia tidak tahu apakah pria itu bisa menolong. Tapi di detik-detik paling gelap dalam hidupnya, ketika segalanya terasa sudah runtuh, satu-satunya cahaya yang tersisa adalah pria asing dengan tangan kotor oli yang berjalan menghampirinya di tengah badai. Ia menarik napas dalam-dalam. Air hujan masuk ke mulutnya yang asin oleh air mata. Mungkin masih ada harapan, bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris hilang ditelan deru angin. Dan pria itu terus mendekat. Hujan turun seperti tirai besi yang roboh dari langit. Air mengalir deras di aspal tol, membentuk sungai kecil yang membawa sampah plastik dan puntung rokok. Hakim berdiri di bawah terpal biru gerobaknya yang sudah bolong-bolong. Air menetes dari ujung rambut pendeknya yang basah. Ia baru saja menyelesaikan tambal ban motor seorang kurir yang buru-buru. Bayarannya cuma 100.000 ditambah ucapan terima kasih yang setengah teriak karena hujan. Tangan kanannya masih memegang tangkai obeng besar. Jari-jarinya hitam oleh oli dan debu jalan. Ia menyeka wajah dengan lengan baju kaos oblong yang sudah pudar warnanya. Lalu menatap ke arah lampu hazard yang berkedip lemah sekitar 200 meter ke depan. Mobil hitam mengilap itu terparkir miring. Bahaya di bahu jalan. Dari kejauhan, terlihat siluet wanita berdiri di sampingnya. Rambut panjang menempel di punggung seperti ket hitam yang meleleh. Hakim menghela napas panjang. Biasanya ia mengabaikan mobil-mobil mewah yang mogok. Pemiliknya pasti punya bengkel resmi, asuransi premium, atau setidaknya sopir cadangan yang bisa dipanggil. Tapi ada sesuatu di postur tubuh wanita itu. Bahu yang merosot, tangan yang memeluk diri sendiri seolah menahan badai di dalam dada. Itu bukan sikap orang yang sedang menunggu bantuan. Itu sikap orang yang sudah menyerah, tapi masih dipaksa berdiri oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Hakim meletakkan obeng, mengambil kotak perkakas logam yang sudah karatan di sudut-sudutnya, lalu melangkah keluar dari bawah terpal. Hujan langsung menghantam wajahnya seperti tamparan dingin berulang-ulang. Ia menarik tudung jas hujan kuning tua yang sudah robek di bahu, tapi tetap melindungi sebagian kepala. Langkahnya mantap, sepatu bot karetnya mencipratkan genangan air. Setiap 5 langkah, ia melirik ke belakang, gerobaknya ditinggal begitu saja. Tapi di jalan seperti ini, jarang ada yang mau mencuri barang tukang tambal ban. Mereka lebih takut kotor.
Sampai di depan mobil, ia berhenti 3 meter. Cukup dekat untuk terdengar, cukup jauh agar tidak dianggap mengancam. Kaca mobil gelap, tapi ia bisa melihat bayangan Herlina di dalam. Wajah pucat, mata merah, bibir bergetar. Hakim mengetuk pelan kaca samping pengemudi dengan buku jari. "Bu, ban bocor ya? Saya bisa bantu." Suara Herlina keluar tajam, seperti pisau yang dilempar. "Pergi, saya tidak punya waktu." Hakim tidak bergeming. Hujan terus mengguyur punggungnya. Air mengalir masuk ke leher baju. Ia melihat jam tangan digital murah di pergelangan tangannya. Pukul 13.54. Ia tahu waktu itu berharga, terutama bagi orang seperti wanita ini. Mobil Bentley bukan mobil sembarangan. Pemiliknya biasanya punya jadwal yang diukur per menit. Kalau ban tidak diperbaiki sekarang, Bu, mobil ini tidak akan jalan. Dan kalau ibu telat kemanapun tujuannya, kerugiannya lebih besar daripada biaya tambal ban. Herlina menoleh tajam. Matanya penuh amarah, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam, kehancuran yang sudah lama terpendam. "Kamu tahu apa tentang kerugianku? Kamu tahu apa tentang hidupku? Pergi sana. Aku bisa panggil bantuan sendiri." Hakim tetap diam. Ia melihat tangan Herlina gemetar memegang ponsel yang layarnya sudah mati. Ia melihat air mata yang bercampur hujan di pipinya. Dan ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Cincin kawin emas di jari manis yang sudah lama tidak dipoles, tapi masih dipakai. "Jenda." Kata itu muncul di benaknya tanpa ia sadari. Ia menunduk sebentar, lalu berbicara lagi. Suaranya tetap tenang meski angin menerpa. "Saya tidak minta bayaran sekarang, Bu. Kalau ibu mau, bayar nanti setelah urusan selesai. Tapi kalau ban ini dibiarkan, mobil ini harus ditarik derek. Dan derek di tol jam segini bisa 2 jam baru datang. Ibu mau nunggu 2 jam di sini?" Herlina menatapnya lama. Di matanya ada perang. Kebanggaan yang terluka bertabrakan dengan keputusasaan yang nyata. Ia ingat kata-kata mertuanya pagi ini. "Kamu memang tidak bisa diandalkan. Lihat, bahkan ban mobil saja tidak bisa dijaga." Ia ingat wajah Arga yang pucat di ranjang rumah sakit. Mata kecilnya memohon, "Mama pulang cepat ya, bawa kabar baik." Dan ia ingat kontrak yang menunggu di lantai 32. Kontrak yang jika gagal, berarti ratusan karyawan kehilangan pekerjaan. Berarti mimpi suaminya lenyap. Berarti ia benar-benar gagal sebagai istri, sebagai ibu, sebagai CEO. Akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. Suaranya pecah saat berbicara. "Baiklah, tolong, tapi cepat. Saya mohon, cepat." Hakim mengangguk sekali, lalu berlutut di genangan air di samping ban depan kanan. Ia memeriksa dengan cepat. Ban sudah gepeng total, velg hampir menyentuh aspal. Tapi yang membuat alisnya berkerut adalah lubang di sisi ban. Bukan sobek biasa karena kena batu atau paku jalan. Ada paku panjang bergerigi, hampir 10 senti, tertancap dalam-dalam. Bukan kecelakaan. Ini sengaja. Sabotas. Pikiran itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Belum waktunya. Ia mengeluarkan dongkrak dari kotak perkakas, memasangnya di titik yang tepat, lalu mulai mengangkat mobil. Air hujan mengalir ke matanya. Ia mengedipkannya pergi. Herlina turun dari mobil, berdiri di sampingnya dengan payung kecil yang hampir tidak berguna. Tumitnya tenggelam di genangan, tapi ia tidak peduli. Ia hanya menatap tangan Hakim yang bekerja cepat, terampil, tanpa ragu. "Kenapa kamu bantu aku?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris hilang di telan hujan. Hakim tidak langsung menjawab. Ia melepas baut-baut roda satu persatu. Tangannya bergerak seperti sudah hafal setiap gerakan. Baru setelah ban lepas, ia berbicara. "Dulu saya juga pernah kehilangan segalanya karena satu malam yang salah. Saya tahu rasanya terjebak di pinggir jalan. Tidak ada yang mau tolong karena bukan urusan mereka. Jadi, saya tolong kalau bisa." Herlina terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk tepat di tempat yang paling sakit. Ia memandang pria di depannya. Baju basah kuyup, tangan penuh oli,
Wajah lelah tapi mata tenang. Bukan tukang tambal biasa. Ada cerita di balik mata itu. Cerita yang mungkin sama pahitnya dengan miliknya. Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan, menyinari wajah mereka sesaat. Hakim mengeluarkan ban cadangan dari bagasi. Ban yang ternyata sudah agak aus, tapi masih cukup kuat untuk menempuh jarak ke kota. Ia mulai memasangnya. Otot lengannya menegang di bawah baju basah. Herlina memandang jam tangan. Pukul 13.58. 2 menit lagi deadline internal yang ia buat sendiri. Ia menelan ludah. Rasa takut naik ke tenggorokan. "Pak, tolong cepat. Anak saya sakit. Perusahaan saya hampir jatuh. Kalau saya telat." Hakim mengencangkan bau terakhir, lalu berdiri. Air menetes dari dagunya. Ia menatap Herlina langsung, mata ke mata. "Sudah selesai, Bu. Mobil bisa jalan sekarang. Tapi hati-hati di jalan. Ban cadangan ini bukan yang terbaik. Dan hati-hati juga sama orang yang mungkin tidak suka kalau ibu berhasil." Herlina terkejut mendengar nada peringatan itu. Ia ingin bertanya, tapi waktu tidak mengizinkan. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin. Suara mesin Bentley mengaum pelan, seperti harapan yang mulai bernapas lagi. Sebelum menutup pintu, ia menoleh ke Hakim yang masih berdiri di hujan. "Terima kasih. Siapa nama Bapak?" "Hakim." Herlina mengangguk pelan. "Herlina, terima kasih, Pak Hakim. Saya akan bayar nanti." "Cindy." Hakim tersenyum tipis. Senyum pertama setelah bertahun-tahun terasa tulus. "Tidak usah buru-buru, Bu. Selamatkan dulu yang harus diselamatkan." Mobil meluncur pergi, meninggalkan cipratan air di aspal. Hakim berdiri sendirian, memandang lampu belakang yang semakin menjauh. Dadanya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang lama mati, kini mulai berdetak lagi. Herlina menekan pedal gas dengan hati-hati. Mobil Bentley kembali meluncur di jalur tengah tol. Ban cadangan yang baru dipasang terasa sedikit lebih keras. Getarannya berbeda, tapi setidaknya roda berputar. Jam dashboard menunjukkan pukul 14.02. 2 menit terlambat dari jadwal briefing yang sudah diatur ketat. Ponselnya masih mati total. Ia takut membukanya. Takut banjir pesan yang akan membuat dadanya semakin sesak. Hujan masih deras. Wiper bergerak cepat menyapu kaca depan. Tapi pandangannya tetap kabur karena air mata yang tak henti mengalir. Di sampingnya, Hakim duduk di kursi penumpang. Tubuhnya basah kuyup. Bau oli dan hujan menyeruak dari bajunya. Ia tidak bicara banyak, hanya sesekali melirik spion samping, memastikan tidak ada mobil yang terlalu dekat. Tangan kirinya memegang kotak perkakas kecil yang ia bawa masuk ke mobil, seolah siap kalau ban cadangan itu tiba-tiba menyerah lagi. "Pak Hakim, kenapa ban itu bisa seperti itu?" tanya Herlina pelan, suaranya serak. "Paku itu bukan paku biasa." Hakim menghela napas pendek. "Sengaja. Geriginya dirancang supaya ban robek lebar begitu ditekan beban. Bukan kecelakaan lalu lintas. Ini orang yang tahu ibu akan lewat tol ini jam segini." Herlina menelan ludah. Dunia di sekitarnya seolah menyempit. Ia ingat pesan anonim yang masuk ke email pribadinya 2 hari lalu. "Mundur saja, Bu. Lebih baik selamatkan nyawa daripada perusahaan." Ia kira itu hanya intimidasi murahan dari pesaing. Kini nyawa memang hampir hilang, bukan karena kecelakaan, tapi karena rencana yang dingin dan terukur. Telepon di dashboard bergetar lagi. Kali ini melalui Bluetooth mobil. Nama ibu mertua muncul di layar. Herlina menatap nama itu seperti menatap hantu. Ia tahu kalau diangkat, suara di seberang akan langsung menusuk. "Kamu di mana?" Arga demamnya naik lagi. "Dokter bilang harus segera dirawat inap kalau tidak ada yang nemenin." "Kamu malah sibuk main CEO. Kalau perusahaan jatuh, hak asuh Arga kami ambil. Sudah kukatakan berkali-kali." Herlina mematikan panggilan itu dengan jari gemetar. Air mata jatuh ke setir. "Anak saya. Dia sakit sejak kemarin. Saya janji akan pulang sore ini dengan kabar baik. Kalau kontrak ini gagal." Hakim memandangnya sekilas.
Ibu masih punya waktu. Tol ini macet di depan. Tapi saya tahu jalan pintas lewat arteri lama. Bisa potong 15 menit. Herlina mengangguk cepat. Ayo, saya percaya Bapak. Hakim mengambil alih navigasi di layar mobil, mengetik rute alternatif. Mobil keluar dari tol melalui pintu darurat yang jarang dipakai, lalu masuk ke jalan kecil beraspal rusak di pinggir industri. Jalan sempit, penuh lubang, truk-truk kontainer lewat berlawanan arah. Hakim memegang setir dari samping, membantu Herlina menghindari genangan yang dalam. Setiap kali ban menyentuh lubang, mobil berguncang keras. Herlina menjerit kecil, takut ban cadangan jebol lagi. Tenang, Bu. Ban ini masih kuat. Fokus ke jalan. Tapi pikiran Herlina tidak bisa tenang. Ia membayangkan ruang konferensi sekarang. Pak Daniel dari Singapura sudah berdiri, tas kerjanya ditutup. Sekretarisnya menggelengkan kepala. Dewan direksi berbisik-bisik. Pak Hadi mungkin sudah menyiapkan pidato untuk kebaikan perusahaan. Dan Arga, anak kecilnya yang biasanya ceria, kini terbaring lemah di ranjang rumah sakit, menunggu ibunya yang tak kunjung datang. Tiba-tiba ponsel berdering lagi. Kali ini video call dari rumah sakit. Herlina menjawab dengan tangan bergetar. Wajah perawat muncul. Di belakangnya terlihat Arga yang pucat, mata setengah terbuka. Mama di mana? Panas sekali. Suara kecil itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantung. Herlina menangis terseduh. Mama sebentar lagi sampai. Sayang, Mama lagi buru-buru. Tunggu Mama ya. Mama bawa kabar baik. Perawat mengambil alih ponsel. Bu, suhunya 39,8. Kalau tidak ada keluarga yang nemenin dalam 1 jam, kami harus infus dan observasi. Tolong segera. Panggilan terputus. Herlina menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Mobil hampir oleng karena tangannya lepas dari setir sesaat. Hakim langsung meraih kemudi, menstabilkan laju. Bu, tarik napas. Kita hampir sampai. Jangan menyerah sekarang. Herlina mengangguk, tapi air matanya tak berhenti. Ia ingat malam-malam panjang setelah suaminya meninggal. Sendirian di kamar besar, memeluk bantal suaminya, menangis sampai pagi. Ia ingat bagaimana ia berjanji pada dirinya sendiri untuk kuat demi Arga, demi perusahaan. Tapi sekarang, semua terasa sia-sia. 1 ban bocor, 1 sabotase kecil, dan segalanya runtuh. Hakim diam-diam menggenggam tangan kirinya yang dingin. Saya tahu rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Istri dan anak saya pergi dalam kecelakaan yang juga bukan kecelakaan. Saya dulu punya perusahaan besar, tapi dirampas mitra yang sama dengan yang sekarang mengincar ibu. Saya jatuh sampai jadi tukang tambal ban. Tapi saya masih hidup. Artinya masih ada jalan. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti pelukan hangat di tengah badai. Herlina menatapnya. Mata merah penuh pertanyaan. Kenapa Bapak cerita ini sekarang? Karena ibu butuh tahu bahwa orang yang pernah hancur bisa bangkit lagi. Dan ibu lebih kuat dari yang ibu kira. Mobil akhirnya keluar dari jalan sempit, masuk kembali ke arteri utama. Gedung kantor sudah terlihat di kejauhan, menara kaca yang dulu menjadi kebanggaan suaminya. Jam menunjukkan pukul 14.18. 18 menit terlambat, tapi masih ada harapan tipis. Tiba-tiba dari belakang, lampu mobil hitam mendekat cepat. Hakim melirik spion. Itu mobil saingan. Mereka mengikuti kita dari tadi. Herlina memucat. Mereka tahu saya akan telat. Mereka ingin pastikan saya tidak sampai. Hakim mengencangkan sabuk pengaman. Pegang erat. Kita percepat. Mobil Bentley melesat, melewati lampu merah dengan klakson meraung. Di belakang, mobil pengejar ikut mempercepat. Jantung Herlina berdegup kencang. Napasnya tersengal. Setiap detik terasa seperti taruhan nyawa. Nyawa Arga, nyawa perusahaan, nyawa harapan terakhirnya. Akhirnya gedung kantor tinggal 200 meter. Hakim memarkir mobil di depan lobi dengan rem mendadak. Herlina membuka pintu.
Kakinya hampir ambruk. Ia menoleh ke Hakim. "Pak, ikut saya masuk. Tolong. Saya butuh saksi. Saya butuh bukti paku itu." Hakim mengangguk tanpa ragu. Mereka berlari basah kuyup menuju lift eksekutif. Di dalam lift, Herlina memandang pantulan dirinya di kaca. Rambut acak-acakan, make up luntur, baju basah menempel di tubuh. Tapi matanya berapi, api yang lahir dari keputusasaan dan kemarahan. Pintu lift terbuka di lantai 32. Ruang konferensi sudah terdengar gaduh. Herlina melangkah masuk. Hakim di belakangnya seperti benteng tak terlihat. Semua mata tertuju padanya. Pak Daniel berdiri, alis terangkat. "Bu Herlina, kami hampir pergi." Herlina menarik napas dalam-dalam. Suaranya gemetar, tapi tegas. "Maafkan keterlambatan saya. Tapi saya datang bukan untuk memohon. Saya datang untuk membuktikan bahwa perusahaan ini layak dipertahankan. Dan saya punya bukti bahwa seseorang berusaha menghentikan saya dengan cara kotor." Ia menoleh ke Hakim. Pria itu maju selangkah, mengeluarkan paku bergerigi dari saku celananya. Bukti yang masih basah oleh air hujan. Ruangan hening. Waktu seolah berhenti. Dan di detik itu, Herlina tahu, pertarungan belum selesai. Tapi setidaknya, ia tidak lagi bertarung sendirian. Ruang konferensi lantai 32 terasa seperti ruang sidang yang dingin meski AC dimatikan sementara. Lampu sorot di plafon menyinari meja panjang kayu mahoni yang mengilap. Tempat duduk para delegasi Singapura masih kosong karena mereka belum sempat duduk kembali setelah hampir pergi. Pak Daniel berdiri di ujung meja, tangannya memegang tablet, alis terangkat penuh tanda tanya. Di sisi lain, Pak Hadi, ketua Dewan Direksi yang selalu mengenakan dasi merah darah, berdiri dengan tangan disilang, bibirnya mengeras seperti orang yang sudah siap menyatakan kekalahan tapi malah menunggu kesempatan untuk menyalahkan. Sekretaris Herlina, Rina, berdiri di belakang pintu, mata membelalak melihat bosnya masuk basah kuyup bersama pria asing berbaju compang-camping. Herlina melangkah maju, tumitnya meninggalkan jejak air di karpet abu-abu mahal. Rambutnya masih menetes, blus putihnya transparan menempel di kulit, tapi ia tidak peduli. Matanya menyala, bukan lagi karena air mata, melainkan karena amarah yang akhirnya menemukan sasaran. Hakim berdiri di belakangnya, kotak perkakas masih di tangan kiri, paku bergerigi di tangan kanan seperti senjata yang baru saja diambil dari medan perang. "Maaf atas keterlambatan," kata Herlina, suaranya lebih tenang dari yang ia rasakan. "Tapi saya tidak datang untuk minta maaf. Saya datang untuk menunjukkan mengapa kontrak ini harus ditandatangani hari ini juga." Pak Daniel mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. "Bu Herlina, kami menghargai dedikasi Anda, tapi kami punya jadwal ketat. Dan tawaran dari pihak lain sudah." "Pihak lain yang mengirim paku ini," potong Herlina tajam. Ia mengangguk ke arah Hakim. Hakim maju selangkah. Tubuhnya yang basah membuat karpet di bawahnya gelap. Ia mengangkat paku itu tinggi-tinggi agar semua bisa melihat. Panjang hampir 10 senti, gerigi seperti gigi hiu, ujungnya masih berkilau minyak dan darah aspal. "Ini bukan paku jalan biasa," katanya dengan suara rendah tapi jelas. "Ini alat sabotase. Dirancang khusus agar ban robek total setelah beberapa kilometer di kecepatan tinggi. Saya pernah melihat yang serupa di masa lalu, di pabrik saya dulu, sebelum dirampas." Ruangan hening. Pak Hadi tersedak kecil. Wajahnya memucat. Herlina menatapnya sekilas. Tatapan yang membuat pria itu mundur setengah langkah. Hakim melanjutkan sambil memasang ban cadangan di pikirannya lagi. "Saya dulu insinyur otomotif. Punya perusahaan komponen ban terbesar di Jawa Barat. Mitra saya, yang sekarang jadi direktur di perusahaan saingan kita, merancang kecelakaan serupa untuk menyingkirkan saya. Istri dan anak saya mati di mobil yang bannya. Kecelakaan seperti ini. Saya kehilangan segalanya dalam satu malam. Hutang menumpuk. Mimpi hancur. Sekarang saya tukang tambal ban di pinggir tol. Tapi pengetahuan saya masih ada." Ia menoleh ke Herlina. Mata mereka bertemu sesaat. Ada pengakuan diam di sana.
Pengakuan bahwa dua orang yang hancur ini saling mengenali luka yang sama. Herlina menarik napas. Suami saya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat yang sampai sekarang masih diselidiki. Saya kira itu nasib buruk. Tapi setelah hari ini, saya yakin itu bukan nasib. Itu rencana. Rencana yang sama dengan yang hampir membunuh saya dan anak saya tadi. Ia berjalan ke meja, mengeluarkan ponsel yang sudah ia hidupkan kembali di lift. Layar menunjukkan email anonim yang masuk 3 hari lalu. Mundur, atau keluargamu ikut hancur. Lampiran foto Arga di taman sekolah, diambil dari kejauhan. Pak Daniel mengerutkan kening. Ini serius. Kami tidak mau terlibat dalam konflik kriminal. Tapi kalian mau terlibat kalau perusahaan ini jatuh karena sabotase, balas Herlina. Kontrak ini bukan sekadar bisnis. Ini soal menyelamatkan ratusan keluarga karyawan. Dan saya punya bukti bahwa saingan kita tidak main bersih. Pintu ruang konferensi terbuka pelan. Seorang pria berjas abu-abu mahal masuk. Rudy, direktur utama perusahaan saingan. Senyumnya tipis, seperti ular yang baru saja menelan mangsa. Maaf mengganggu. Saya dengar ada masalah ban di tol. Kebetulan saya lewat, ingin menawarkan bantuan. Matanya melirik paku di tangan hakim. Sekilas ada kilatan ketakutan, tapi cepat disembunyikan. Hakim melangkah maju, menghalangi pandangan Rudy ke Herlina. Bantuan macam apa? Macam paku ini. Rudy tertawa kecil. Pak Hakim, kan? Lama tak jumpa. Masih ingat saya? Dulu mitra bisnis yang baik. Baik sampai Anda rampas perusahaan saya dan biarkan keluarga saya mati, jawab Hakim dingin. Ruangan membeku. Pak Hadi mundur lagi. Wajahnya kini sepucat kertas. Ia tahu Rudy adalah salah satu investor diam-diam di dewan direksi. Konflik yang selama ini disembunyikan kini terbuka lebar seperti luka yang dirobek. Herlina maju, berdiri di samping Hakim. Pak Rudy, kalau Anda mau kontrak ini, silakan ambil. Tapi dengan syarat, jelaskan mengapa paku sabotase ada di ban mobil saya. Jelaskan mengapa email ancaman dikirim ke saya. Dan jelaskan mengapa suami saya mati 2 tahun lalu. Rudy tersenyum kaku. Kamu terlalu emosional, Herlina. Ini bisnis. Bukan bisnis kalau nyawa terlibat, sergah Herlina. Air mata kembali menggenang. Tapi kali ini bukan karena lemah, karena marah yang membara. Anak saya demam tinggi di rumah sakit sekarang. Dia menunggu ibunya pulang dengan kabar bahwa perusahaannya selamat. Kalau saya gagal, dia kehilangan ibu yang sibuk, dan mungkin hak asuhnya diambil mertua saya. Itu bukan bisnis. Itu kehancuran. Hakim meletakkan tangan di bahu Herlina pelan. Sentuhan pertama yang hangat sejak mereka bertemu. Bu, cukup. Biar saya yang bicara. Ia menatap Rudy langsung. Saya simpan rekaman CCTV dari bengkel lama saya. Saat Anda memerintahkan orang untuk memasang paku serupa di ban mobil saya dulu. Saya tidak punya bukti hukum kuat waktu itu. Tapi sekarang, dengan paku ini, dan dengan saksi mata saya, polisi bisa mulai menggali lagi kasus kecelakaan pesawat suami Bu Herlina. Dan kalau ternyata ada hubungan, Anda selesai. Rudy mundur setengah langkah. Senyumnya lenyap. Kamu mengancam. Bukan ancam. Fakta. Jawab Hakim. Pergi sekarang, atau tunggu polisi datang ke kantor Anda besok pagi. Rudy menatap sekeliling ruangan. Pak Daniel menggeleng pelan. Pak Hadi menunduk. Tidak berani menatap mata siapapun. Akhirnya Rudy berbalik. Pintu ditutup pelan di belakangnya. Hening menyelimuti ruangan. Herlina merosot ke kursi terdekat. Tubuhnya gemetar. Hakim berlutut di depannya. Tangannya memegang kedua tangan wanita itu. Bu, ibu menang hari ini. Herlina menatapnya. Air mata jatuh ke tangan Hakim yang kasar. Bukan saya. Tanpa Bapak, saya sudah menyerah di tol tadi. Hakim tersenyum tipis. Saya juga. Tanpa Ibu, saya masih tukang tambal ban yang hidup tanpa tujuan. Di luar jendela, hujan mulai reda.
Sinar matahari sore menyusup pelan melalui awan hitam, menerangi ruangan yang tadi gelap. Herlina memeluk Hakim sekilas. Pelukan singkat, penuh rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam, yang belum sempat diberi nama. Pak Daniel mendekat. Bu Herlina, kami tetap ingin kontrak ini. Tapi dengan syarat, perusahaan Anda harus membersihkan internalnya dari pengaruh luar. Herlina mengangguk. Saya janji. Saat rapat dilanjutkan, Herlina duduk di kursi kepala meja, kursi yang dulu milik suaminya. Hakim berdiri di belakang, seperti penjaga setia. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Herlina merasa tidak sendirian lagi di puncak. Di luar, hujan berhenti total. Pelangi tipis muncul di langit Jakarta yang biasanya kelabu. Tanda bahwa badai, setidaknya untuk hari ini, sudah berlalu. Lift eksekutif berhenti di lantai dasar dengan denting pelan yang terasa seperti tembakan starter pistol. Herlina dan Hakim berlari keluar dari gedung. Basah kuyup, napas tersengal. Di depan lobi, mobil Bentley masih terparkir sembarangan. Lampu hazard berkedip seperti mata yang panik. Hakim langsung membuka pintu pengemudi. Saya yang nyetir. Ibu duduk belakang. Istirahat. Herlina tidak protes. Tubuhnya lemas setelah pertarungan verbal di ruang konferensi. Ia merosot ke kursi belakang. Tangannya memegang ponsel yang kini berdering tanpa henti. Nama, Rumah Sakit Harapan, muncul di layar. Ia menjawab dengan suara pecah. Halo. Ya, Bu Herlina. Anak saya. Perawat di seberang bicara cepat. Bu, suhu Arga naik lagi jadi 40,2. Kami sudah siapkan infus. Tapi dia terus manggil Mama. Kalau Bu bisa datang dalam 30 menit, mungkin bisa tenangkan dia sebelum prosedur. Herlina menutup mata. Air mata jatuh ke pangkuan. Saya lagi di jalan. Tol macet total tadi pagi, ada kecelakaan besar. Tolong tahan sebentar. Saya janji datang. Panggilan terputus. Hakim sudah menyalakan mesin. Mobil meluncur keluar dari parkiran bawah tanah. Di depan, jalan raya utama memang lumpuh. Deretan mobil diam seperti patung. Sirene ambulans meraung jauh di belakang. Hakim memutar setir tajam ke kanan. Masuk ke gang sempit di belakang gedung perkantoran. Jalan pintas. Lewat kampung industri lama. Bahaya, tapi cepat. Gang itu sempit. Hanya cukup untuk satu mobil. Dinding bata mengelupas di kedua sisi. Kabel listrik bergelantungan rendah. Hakim mengemudi dengan kecepatan tinggi, menghindari anak kecil yang main bola di tengah jalan, nyaris menabrak gerobak sampah. Herlina memegang sandaran kursi depan erat-erat. Jantungnya berdegup seperti mesin rusak. Setiap tikungan terasa seperti jurang. Setiap rem mendadak seperti doa terakhir. Di spion belakang, lampu mobil hitam muncul lagi, sama seperti yang mengikuti mereka dari tol tadi pagi. Kaca gelap, plat nomor ditutup lumpur. Hakim mengumpat pelan. Mereka belum menyerah. Rudi kirim orang. Herlina menoleh ke belakang. Mobil itu mendekat cepat. Klakson meraung-raung. Mereka mau apa lagi? Kontrak sudah ditandatangani. Mau pastikan ibu tidak sampai ke rumah sakit. Atau mungkin mau buat kecelakaan lagi supaya kesaksian saya hilang. Hakim mempercepat. Mobil Bentley melaju kencang di gang yang semakin sempit. Ban cadangan bergesekan dengan tembok. Percikan api kecil beterbangan. Herlina menjerit saat mobil nyaris menabrak pagar besi yang tiba-tiba muncul di tikungan. Hakim memutar setir dengan kekuatan penuh. Mobil miring hampir 45 derajat sebelum kembali stabil. Keringat mengalir di dahi pria itu. Tangannya gemetar tapi tetap kuat memegang kemudi. Ponsel Herlina berdering lagi. Video call dari kamar Arga. Ia menjawab dengan tangan bergetar. Wajah anak kecil itu muncul. Pucat, mata setengah tertutup. Infus sudah dipasang di tangan mungilnya. Mama, panas. Mama datang ya. Herlina menangis terseduh. Sayang, Mama lagi buru-buru. Tunggu Mama sebentar lagi. Mama bawa Papa Hakim yang baik. Dia yang selamatkan Mama tadi. Mama janji pulang cepat. Arga tersenyum lemah. Papa Hakim, yang tambal ban.
Iya, sayang. Dia pahlawan Mama. Panggilan terputus karena sinyal hilang di gang sempit. Herlina menutup mulut. Tubuhnya berguncang bukan hanya karena mobil. Hakim melirik ke belakang melalui spion. Mobil pengejar semakin dekat. Bumper hampir menyentuh. Tiba-tiba mobil itu menabrak dari belakang. Benturan keras membuat Bentley oleng. Hakim mengoreksi arah dengan cepat. Tapi ban cadangan mulai bergetar hebat. Ban mulai lepas. Teriak Hakim. Pegang erat. Herlina memeluk sandaran kursi. Mobil keluar dari gang. Masuk ke jalan arteri yang lebih lebar tapi masih macet. Hakim memanfaatkan bahu jalan. Melaju zigzag melewati mobil-mobil yang diam. Klakson dari segala arah meraung protes. Di belakang, mobil hitam ikut keluar. Tapi terhambat oleh truk kontainer yang tiba-tiba berhenti. Akhirnya mereka sampai di depan rumah sakit. Hakim memarkir mobil dengan rem mendadak di depan pintu IGD. Herlina langsung keluar, berlari tanpa sepatu. Stiletonya tertinggal di mobil. Hakim mengikuti di belakang, membawa kotak perkakas entah kenapa masih dipegang. Di ruang rawat anak, Arga terbaring dengan selimut tipis. Matanya terbuka pelan saat melihat ibunya. "Mama!" Herlina memeluk anaknya erat, menangis di rambut kecil itu. "Mama di sini, sayang. Mama selamat. Perusahaan Papa selamat. Semua selamat karena ada orang baik." Arga menoleh ke pintu. Hakim berdiri di ambang. Napas tersengal. Baju basah kuyup. Anak itu tersenyum lemah. "Papa Hakim, terima kasih." Hakim mendekat, berlutut di samping ranjang. "Kamu kuat sekali, Nak. Seperti mama kamu." Dokter masuk, memeriksa Arga. Suhu mulai turun. Infus membantu. Kalau ibunya ada di sini, pasti lebih cepat sembuh. Herlina memandang Hakim. Air mata masih mengalir. Tapi kali ini campur lega. "Pak, tanpa Bapak, saya tidak akan sampai ke sini. Tidak akan selamatkan kontrak. Tidak akan selamatkan Arga." Hakim menggeleng pelan. "Kita berdua yang selamatkan. Ibu yang berani lawan mereka di ruang rapat. Saya cuma bantu nyetir dan pegang kemudi." Tiba-tiba pintu ruang rawat terbuka lagi. 2 polisi masuk, diikuti pengacara perusahaan. "Bu Herlina, kami dapat laporan sabotase dari saksi mata. Pak Hakim sudah kirim foto paku dan video dashcam mobil tadi. Kami tangkap 2 orang di mobil hitam yang kejar kalian. Mereka mengaku disuruh Pak Rudi." Herlina berdiri tegak. "Terima kasih. Ini bukti tambahan kalau perlu." Polisi mengangguk. "Kami akan proses. Perusahaan saingan akan diselidiki mendalam. Kasus kecelakaan pesawat suami ibu juga akan dibuka ulang." Saat polisi pergi, ruangan kembali hening. Arga tertidur damai di pelukan ibunya. Herlina menatap Hakim yang berdiri di sudut. Tangannya masih memegang kotak perkakas seperti tameng. "Pak Hakim, pulang kemana nanti malam?" Hakim tersenyum tipis. "Ke gerobak di pinggir tol. Biasa." Herlina menggeleng. "Tidak, malam ini Bapak ikut ke rumah. Arga butuh cerita pahlawan sebelum tidur. Dan saya butuh orang yang percaya saya bisa bangkit lagi." Hakim terdiam lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Malam ini saja." Herlina tersenyum. Pertama kalinya hari itu terasa tulus. Di luar jendela rumah sakit, matahari terbenam merah jingga, menyinari kota yang baru saja lolos dari badai. Mobil hitam pengejar sudah ditarik polisi. Kontrak ditandatangani. Arga mulai sembuh. Dan di antara semua kehancuran yang nyaris menelan mereka, 2 jiwa yang pernah jatuh kini berdiri berdampingan. Masih basah oleh hujan, tapi sudah mulai kering oleh harapan. Herlina memegang tangan Hakim sekilas. "Terima kasih untuk semuanya." Hakim membalas genggaman itu pelan. "Sama-sama, untuk masa depan yang lebih baik." Dan di detik itu, balapan belum selesai, tapi garis finish sudah terlihat jelas di depan mata. Malam itu, rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan terasa berbeda. Lampu-lampu kristal di ruang tamu menyala lembut,
Bukan lagi dingin seperti dulu ketika Herlina pulang sendirian setelah rapat panjang. Aroma masakan sederhana, sup ayam kampung yang dimasak pembantu setia, menyebar hangat, mengusir bau hujan yang masih menempel di ingatan siang tadi. Arga sudah tertidur di kamarnya. Pipinya yang tadi pucat kini mulai berwarna lagi setelah demam turun drastis. Dokter bilang itu berkat kehadiran ibunya dan pahlawan yang membuat anak kecil itu tersenyum sebelum mata terpejam. Herlina berdiri di teras belakang, memandang taman kecil yang dulu dirawat suaminya dengan telaten. Bunga melati yang hampir layu kini mulai mekar lagi setelah hujan reda. Ia mengenakan kaos longgar dan celana pendek. Rambut masih setengah basah setelah mandi. Di tangannya secangkir teh hangat mengepul. Uapnya menari pelan di udara malam yang sejuk. Hakim duduk di kursi rotan di sebelahnya. Tubuhnya yang biasa penuh oli kini bersih setelah dipinjamkan kamar mandi tamu. Ia mengenakan kaos polo milik almarhum suami Herlina. Terlalu besar sedikit, tapi nyaman. Kotak perkakasnya diletakkan di lantai. Seperti tanda bahwa hari ini sudah berakhir. Arga bilang tadi sebelum tidur, kata Herlina pelan. Suaranya lembut seperti angin malam. Dia bilang Papa Hakim harus tinggal di sini supaya bisa cerita setiap malam. Dia takut mimpi buruk lagi. Hakim tersenyum kecil, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit kota yang biasanya tertutup polusi. Anak kecil mudah percaya. Dia lihat saya cuma tukang tambal ban yang kebetulan lewat. Bukan kebetulan, balas Herlina tegas. Ia menoleh. Mata mereka bertemu di bawah cahaya lampu taman. Kamu tahu, Pak? 2 tahun ini saya merasa seperti ban yang bocor terus-menerus. Setiap hari ditambal sementara, tapi lubangnya semakin besar. Sampai hari ini, sampai kamu datang dengan dongkrak dan obengmu yang sederhana, tapi berhasil angkat seluruh beban yang selama ini saya pikul sendirian. Hakim menunduk. Jarinya memainkan pinggir cangkir kopi hitam yang sudah dingin. Saya juga sama, Bu. Setelah kehilangan istri dan anak, hidup saya seperti roda yang hilang tapaknya. Berputar tanpa arah. Cuma nunggu jatuh. Saya pikir tugas saya cuma tambal ban orang lain, sementara ban saya sendiri sudah robek parah. Tapi hari ini, saya rasanya dapat tambalan baru. Dari ibu, dari Arga, dari harapan yang saya kira sudah mati. Herlina meletakkan cangkirnya, lalu meraih tangan Hakim. Kulitnya kasar, penuh bekas luka kecil dari tahun-tahun bekerja dengan besi dan oli, tapi hangat. Mertua saya datang tadi sore, setelah dengar berita penangkapan Rudi. Dia nangis di depan pintu. Bilang dia salah selama ini. Bilang dia takut kehilangan cucu satu-satunya. Makanya keras sama saya. Sekarang dia minta maaf. Dia peluk Arga lama sekali. Dan bilang, terima kasih sudah selamatkan perusahaan anakku. Hakim mengangguk pelan. Itu langkah pertama penyembuhan. Keluarga yang retak bisa disambung lagi, asal ada yang mau pegang lemnya. Mereka diam sejenak, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang mengisi keheningan. Herlina menarik napas dalam. Besok pagi saya akan rapat dengan Dewan Direksi. Pak Hadi mundur sendiri setelah bukti sabotase terungkap. Saya akan bersihkan perusahaan dari akarnya. Tidak ada lagi pengaruh Rudi, tidak ada lagi ancaman diam-diam. Dan saya mau tawarkan posisi Chief Engineer untuk kamu. Pengetahuanmu tentang otomotif terlalu berharga untuk dibuang di pinggir tol. Hakim tertawa kecil, suara yang ringan dan tulus. Saya? Chief Engineer? Bu, saya cuma lulusan SMK. Punya sertifikat teknik lama yang sudah kedaluarsa. Saya tukang tambal ban, bukan insinyur lagi. Kamu lebih dari itu, tegas Herlina. Kamu selamatkan nyawa saya, selamatkan kontrak jutaan dolar, selamatkan masa depan ratusan karyawan. Dan yang paling penting, kamu selamatkan hati saya yang sudah lama mati rasa. Kalau kamu mau, mulai besok, kamu bukan lagi tukang tambal ban. Kamu bagian dari keluarga ini, dari perusahaan ini, dari hidup saya. Hakim menatapnya lama, matanya yang biasa lelah kini berbinar pelan. Saya takut, Bu. Takut kalau nanti saya gagal lagi. Takut kalau masa lalu datang menghantui.
Herlina menggeser kursinya lebih dekat. Tangannya masih menggenggam erat. Kita berdua pernah gagal. Kita berdua pernah hancur. Tapi kita bangkit bersama. Itu artinya, kalau nanti ada badai lagi, kita hadapi berdua. Tidak ada lagi sendirian. Angin malam membawa aroma melati yang baru mekar. Hakim mengangkat tangan Herlina, mencium punggung tangannya pelan. Gerakan sederhana, penuh hormat dan cinta yang baru lahir. Baiklah, mulai besok, saya coba. Tapi malam ini, boleh saya ceritain dongeng buat Arga dulu? Dia minta cerita tentang pahlawan yang tambal ban tapi bisa selamatkan putri. Herlina tertawa kecil. Air mata bahagia menggenang. Boleh. Dan setelah itu, kita cerita tentang dua orang yang saling tambal lubang hati masing-masing. Mereka bangun, berjalan masuk ke dalam rumah. Di kamar Arga, lampu tidur berbentuk bintang menyala redup. Anak kecil itu bergeser pelan saat Hakim duduk di pinggir ranjang. Papa Hakim, cerita dong. Hakim mengusap rambut Arga. Dahulu kala, ada seorang tukang tambal ban yang hidup di pinggir jalan. Dia pikir hidupnya cuma tambal-tambal ban orang lain. Sampai suatu hari, hujan deras. Datang seorang wanita hebat dengan mobil mewah yang bannya bocor parah. Wanita itu nangis, karena dia takut kehilangan segalanya. Tukang tambal itu turun tangan, bukan karena bayaran, tapi karena dia tahu rasanya kehilangan segalanya. Mereka berjuang bersama melewati badai, melewati orang jahat, melewati waktu yang hampir habis. Dan akhirnya, mereka selamat. Bukan cuma mobilnya, tapi hati mereka juga. Arga tersenyum dalam tidur setengahnya. Terus mereka bahagia selamanya. Hakim menoleh ke Herlina yang berdiri di pintu. Matanya penuh cahaya. Iya, nak, mereka bahagia selamanya. Karena mereka saling percaya, saling pegang, dan tidak pernah lepas lagi. Herlina mendekat, duduk di sisi lain ranjang. Tangan mereka bertemu di atas selimut Arga. Di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang. Hujan sudah benar-benar berhenti. Badai berlalu, meninggalkan langit cerah dan dua hati yang akhirnya utuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu tidak lagi terasa sepi. Ada tawa pelan, ada cerita, ada pelukan. Dan di antara semua itu, ada janji diam. Tidak ada lagi ban yang bocor dalam hidup mereka. Hanya roda yang berputar maju, bersama, selamanya.